Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka hanya semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan umat manusia ke peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan dakwah agama yang berjudul Tips Menghadapi Futur. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Pertama, karena manusia tidak akan selamanya semangat terus. Pasti akan ada masa-masa futur. Dan Rasulullah SAW juga telah memberitahukan itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad berbunyi, Inna kuli amalin sirotan walikuli sirotin fatrota. Setiap amalan itu ada masa semangat dan setiap masa semangat ada masa futurnya turun. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita sebuah tips bagaimana kita saat futur. Kata Rasulullah, famakana faqrahu illa sunnati faqadi tada. Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Faman kanat fatrutuhu illa ghairi dalika faqaddahaka. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Nah, ketika kita futur, misalnya kita lagi semangat baca Al-Quran, dan ternyata qadarullah, saat semangat kita naik terus, ada masa-masa futurnya. Maka di saat itu yang kita lakukan, coba kita berpindah kepada sunnah lagi. Kita futur dari baca Al-Quran, coba kita berpindah baca kitab-kitab yang bermanfaat lainnya. Lalu yang binasa itu seperti apa? Ketika ada orang yang futur dari bacaan Al-Quran pindah ke bacaan Quran, nah itu seperti ini tuh bisa dikatakan binasa. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu dalam suatu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang membuat kita semangat. Hal itu supaya kita pindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Maka futur yang bersifat parsial pada amalan tertentu. Ada futur yang sifatnya menyeluruh, dan ini bahaya. Biasanya futur yang seperti ini akibat maksiat dan kita melakukan hal yang berdosa. Maka jika kita banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, akibatnya hati kita lemah. Di saat hati kita lemah, akhirnya beratlah kita melakukan suatu amalan ibadah, suatu amalan kebaikan lainnya. Di saat itu, apa yang harus kita lakukan? Segera kita istighfar kepada Allah, kita bertobat, meminta mohon ampun kepada Allah yang telah kita lakukan tadi gitu ya, untuk bermas-masa, untuk futur seperti itu. Kemudian kita berjihad kembali untuk membiasakan amalan soleh yang sudah mulai futur. Nah, kita tidak boleh membiarkan futur itu ada di hati kita, ada di raga kita ya. Kalau kita misalnya sudah
mulai futur lalu kita biarkan sampai akhirnya semangat kita untuk beribadah itu hilang sama sekali. Ini sangat berbahaya tentunya bagi diri kita ya. Maka kita harus berjihad melawan hawa nafsu. Allah berfirman, wala diyana jahadu fina lana diyanakum subuhan. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Al-Ankabut 69. Jadi kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita, untuk melawan kefuturan kita, untuk terus kita beramal soleh, berbuat baik, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain sehingga kita mampu melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Maka di sini di saat futur kita jangan biarkan menguasai hati kita. Bagaimana caranya agar kita bisa melawan hawa futur itu? Pergilah kita ke orang soleh atau seorang ustadz atau teman yang Masya Allah mempunyai suatu ilmu yang mendalami agama. Kita bisa meminta nasihat kepadanya supaya kita bisa kembali semangat di dalam beramal soleh. Ketika kita futur juga, kita berusaha membuka kitab-kitab para ulama, para nabi, bagaimana biografi mereka. Ketika kita melihat bagaimana para nabi, ulama semangat mereka di dalam beramal soleh, berbuat baik, itu bisa menjadikan contoh pada diri kita sendiri. Misal kita sudah mulai futur tuh dalam menuntut ilmu, banyak tugas, banyak kendala banyak gitu ya. Kita kembali membaca bagaimana pahala menuntut ilmu, dan itu tuh sangat berguna banget kalau kita flashback sunnah menuntut ilmu tuh pahalanya sangat luar biasa. Kemudian ketika kita sudah mulai futur sholat tahajud, kembali kita baca bagaimana pahala besar daripada sholat tahajud dan bagaimana balasan Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Sehingga pada waktu itu kita kembali semangat untuk melakukan sholat tahajud, untuk menuntut ilmu, seperti itu ya. Maka dari itu, jangan biarkan futur itu menghinggapi di hati kita. Jangan biarkan futur itu terus menghantui keimanan kita. Kita harus lawan. Kita harus semangat. Kita ingin berusaha seperti Nabi yang bisa kita teladani. Allah berfirman, wa ka'ayyumin nabiyyi qatalama ma'ahu ribiyana kashiru fama wahannu lima asabahum fisabilillahi wa ma dafu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirih. Berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musibah yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi, tapi mereka pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang sabar. Al-Imran ayat 146. Nah, semangat itu harus kita korbankan. Jangan sampai padam. Jangan biarkan semangat itu lama-kelamaan padam dalam diri kita sendiri, karena itu akan menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Na'udzubillah, nas'alullah salamah walah afiyah. Demikian dakwah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, dan yang salah atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, khilaf, dan dosa. Akhiru kalam, subhanakallahu wa bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.